dimiliki bisa menahan damage dari RRQ Sena. So langsung aja kita masuk ke game kedua dari match ketiga kita di hari ini. RRQ Sena melawan OP Pegasus. Terlihat di bagian tengah Spencer dan juga Moeza bekerja sama ya untuk bisa menjaga di area laning tersebut agar Akainya juga bisa melakukan farming yang cukup baik. Plus mereka juga bisa clear terhadap wave minion. Akainya berhasil mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Sementara untuk Fredrin melakukan sebuah pergerakan ke area dari orange buff yang dia milikin. Spencer dan juga Moeza mulai bergerak ke bagian bawah, tapi Violence sudah bersatu kembali dengan Pranata. Pranata nggak bisa terlalu maju. Ada satu wave minion tapi Masako udah berhasil mengumpulkan stack dari Art of the Fairy yang dia milikin. Masih belum mau memberikan damage, masih ditahan begitu saja. Sementara Moeza sekarang udah ada lagi di bagian dari Reaper di area mid. Langsung di charge begitu saja, ada reverse time. Moezanya tertarik ke bagian belakang. OZN1 siap untuk memberikan bala bantuan. Sedikit lagi level 4 untuk OZN1. Oke, ini dia untuk daerah early-nya dari kedua belah tim bisa dibilang masih sama-sama belum adanya pertukaran sama sekali dari segi tarat ataupun dari segi kill-nya. Tapi di arah bottom lane 3 player sudah mulai berkumpul. Pranata dan juga Violence harus mundur terlebih dahulu. Tapi ingat Violence menggunakan Digi di game kali ini. Dan kalau kita ngeliat dari segi emblemnya, Avaris tetap digunakan. Jadi harusnya Violence gak bermain agak ngendok di dalam tarat. Dia harusnya udah mulai main dengan agak agresif. Seenggaknya menaruh beberapa seperti itu. Auto alarm time bomb untuk ke depan sana. Memberikan sedikit space bagi Pranata mendapatkan beberapa minion yang datang kepada dirinya. Yep. Sementara itu untuk sekarang mereka pun masih bisa menahan ya Pranata ya. Ditahan banget dan sedikit lagi SP tersisa nih dari gerobak. Oke, Masako udah mulai hadir guna untuk bisa mendapatkan lagi karena satu gerobak tersebut. Tapi Masako terjebak. Akankah dia bisa bertahan karena satu hit terakhirnya Masako? Kembali tertinggal. Iya. Lagi dan lagi, kalau sampai kejadian seperti game pertama, ini bakalan susah banget untuk OP bisa mendapatkan poin di game kedua. Tapi balik lagi dengan adanya turtle setup yang dilakukan oleh OZN1 dan Slowly pun ternyata dipukul mundur oleh seorang lapu-lapu. Apakah bisa ditahan oleh RZ? Karena lihat RZ pun ternyata harus pulang terlebih dahulu. Tapi Violence pun menyalakan yang namanya Time Journey untuk menghilangkan beberapa CC yang dimiliki oleh OP Pegasus. Tapi balik lagi dengan turtle 1000 darah tersisa sudah otomatis diambil oleh OZN1 dengan adanya satu spell retribution yang sudah siap digunakan. Tapi Moeza pun coba pulang juga tapi masih bisa melakukan flicker ke belakang sana. Membuat dari pertukaran ini bisa dibilang cukup adil untuk dari arah gold lane. Karinya Pranata mendapatkan ke arah Masako. Tapi untuk dari keseluruhan gold, OP mendapatkan turtle. Langkahnya kayak di jalan lumpur gitu ya. Sulit banget tadi kalau ada Lilia gitu. RZ ada di bagian atas sendirian menunggu keadaan Benedetta. Pranata udah menang dari 1 point kill. Violence ada di area tersebut pula. Untuk kali ini Moeza terkena alarm bom. Ini dia satu cicilan-cicilan yang terus-terusan diberikan. Iya. Dan balik lagi ini juga semuanya masih benar-benar bisa ditahan oleh kedua belah tim. Belum ada satu ataupun dua gerakan yang memang menjadi game changer sejauh 3 menit game berjalan. Tapi kalau kita ngeliat dari segi emblemnya pun Benedetta dan juga Lapu-Lapu sama-sama menggunakan Festival of Blood dengan adanya attack power tambahan dan juga physical penetration tambahan. Tapi balik lagi Moeza dengan damage sebesar itu ternyata ditutup dengan ada Pranata di depan sana. Membantu untuk menghilangkan ke arah Moeza, tapi Moeza pun ternyata masih bisa survive dengan adanya 3 player yang langsung ngebukin ke arah badannya Masako. Buset, 1, 2, 3 tuh dia gak ada yang pulang lagi. semua. Hey, satu berhasil, 2 tercancel. Langsung dimajuin begitu saja, tapi masih ada time journey dan masih bisa selamat lagi dan lagi. Apapun setup yang dilakukan oleh pemain OP masih bisa digagalkan oleh RRQ Sena. Yap, itu dia pergerakan, bahkan ada bantuan sedikit dari Don, tapi sayangnya masih belum bisa menghasilkan banyak hal. Apalagi dengan Don yang hampir saja bisa ditumbangkan di tangan Spencer dan juga OZN1. Dan Spencer OZN1 pun juga sudah mulai memberikan space bagi Masako untuk mendapatkan keunggulannya kembali. Karena tadi kita melihat bahwa First Blood di tangan Pranata membuat gold dari Masako ini bisa dibilang cukup kurang dibandingkan dengan Pranata. Tapi begitu pun juga di arah top lane sana. Lihat dari segi lapu-lapunya, langsung nge-push saja ke arah gold shield turretnya diambil dan mungkin udah tinggal setengah ya. Langsung tinggal setengah otomatis dari gold. Differences udah mulai dikejar juga oleh OP Pegasus. Cuman ini bakal menjadi tertentu juga dengan adanya turtle yang kedua. Oke. OZN1 siap untuk mengamankan ke arah turtle tersebut. Okta, Slowly, Violence, Pranata sepertinya akan melakukan trade ke bagian bawah. Gak apa-apa mereka melepaskan satu turtle tersebut, tapi mereka akan melakukan setup di area ini. Tapi ternyata tidak kah? Karena udah ada Spencer yang siap ada di area tersebut. Siapa nantinya yang akan langsung ditarik dengan satu Shadow Temple yang dimiliki oleh tubuhnya. Tapi ternyata tidak, mereka semua masih belum melakukan setup apapun. Yap,
Kalau kita ngomongin setup pun juga dari RRQ Sena mereka sangat-sangat fokus untuk mengambil ke arah bottom lane ini. Makanya kita melihat bahwa ini adalah 3-1-1 permainannya. Dari tadi di arah bottom lane, di arah gold lane-nya benar-benar ditekan-tekan banget. Sementara di arah top lane sana XP-nya Infinity War nggak ada yang selesai sama sekali. Dan bahkan RRQ Sena pun juga sudah mulai berpindah ke arah mid lane. Mencoba untuk ambil ke arah mid lane-nya sambil menunggu turtle selanjutnya bisa datang kembali. Karena turtle akan muncul dalam 70 detik. Dan lihat, itu selalu perpindahan rotasi itu cuma kayak middle. Abis itu bottom lane lagi, middle lagi, bottom lane lagi. Dan bahkan sudah mulai ada beberapa minion yang masuk ke ataupun di pop up. Dan bahkan Mas Alko pun menyalakan yang namanya Blazing Duet. Tapi ingat mana tinggal sedikit, nggak bisa terlalu panjang perjalanannya. Violence pun menyalakan time journey untuk menyelamatkan ke arah Pranata. Tapi Pranata di belakang sana ditumbangkan di tangan seorang lapu-lapu. Yap. Oke, sementara itu untuk sekarang Masako udah berhasil mendapatkan ke arah satu auto turret, inner turretnya akan disikat lagi. Sepertinya tidak akan ada gangguan yang begitu berarti karena mereka sepertinya akan bisa berhasil untuk menghancurkan inner turret tersebut dan juga Purple buff udah mulai diinvasi slowly, tidak bisa mendekat. Heavy spin dikeluarkan, ada reverse time. Purple buffnya berhasil langsung diamankan. Dan 3 player tadi dari RRQ Sena tidak bisa terlalu mendekat. Iya, ini problem paling utama sebenarnya satu dari RRQ Sena. Violence ini kan adalah salah satu support, bukan tank ya untuk seorang Diki. Jadi dari segi frontlinernya yang sangat-sangat diutamakan adalah dari segi slowly-nya dulu yang maju nih. Tapi problemnya adalah kayak tadi. Slowly maju duluan, dia tumbang duluan, retribution gak ada dimilikin oleh RRQ Sena. Bagaimana cara kontesnya? Otomatis teman-teman dari RRQ Sena pun harus menunggu dari segi itemnya Violence untuk bisa memadai menerima beberapa damage datang dari OP Pegasus. Tapi balik lagi dengan adanya terlalu overcommit kepada Mueza sendirian. Ingat dia hanyalah roamer, membuat Lilia dari Okta pun tertumbangkan di tangan seorang lapu-lapu. Killing spree didapatkan, apakah akan ditambahkan lagi dengan beberapa HP yang bisa ditumbangkan dari RZ kepada Violence dan juga Pranata. Tapi ternyata shutdown dilakukan oleh Slowly terhadap RZ. Tapi ditukar lagi dengan adanya turtle yang diambil di tangan seorang Akai. Dan di bawah ada kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan lagi ke arah satu outer turret karena udah gak ada penjagaan. Top lane pun demikian. Iya. Diambil sama teman-teman dari OP. Jadi bisa dibilang ini mirroring banget dari tadi. Masih belum ada pertukaran yang benar-benar jelas lebih unggul di mana. Kalau kita ngomongin dari segi turtle, iya OP bakalan lebih unggul. Tapi kalau kita ngomongin dari segi kill, bedanya dikit, 4-3. Yung range buff-nya pun barusan udah berhasil lagi diamankan oleh Slowly. Kenapa? Karena untuk Ocean One pun retribution-nya tadi masih cooldown. Karena udah berhasil mengamankan juga di area yang berbeda. Oke, orange buff-nya udah berhasil diambil. 1, 2, 3 hero udah mulai berkumpul di area tersebut. Digi siap untuk mengeluarkan time journey-nya. Tapi OGN1 siap untuk mengamankan juga ke arah purple buff yang dimiliki oleh pemain dari RRQ Sena. Karena dia tahu untuk retribution-nya udah langsung digunakan. Langsung ke call altarnya dikeluarkan. Sedikit lagi EP Teresa. Okta udah mengeluarkan Black Shoes-nya pula. Mulai balik ke bagian depan. Tapi untuk RZ-nya langsung lompat dengan Brave Fighter. Sedikit lagi HP-nya. Tapi mulai didorong dengan adanya OGN1 yang berhasil mendapatkan langsung ke arah dari Slowly. Dimana sedikit lagi HP-nya tersisa. Dan benar saja langsung dihancurkan Benedetta. Ada satu lagi Alex Final Blow dikeluarkan guna untuk memotong jalur perjalanan yang akan dilakukan oleh pemain OP untuk bisa masuk dan juga menabrak ke arah outer turret di area mid. Paling susah untuk nge-pop up ke arah depan sana dengan Alex Final Blow kalau misalkan ada seorang Akai. Karena balik lagi dengan adanya Alex Final Blow yang dikeluarkan, otomatis Heavy Spin juga bakalan bikin seorang Benedetta balik ke tempat semula. Kemungkinan besar, tapi balik lagi dengan mid lane yang sangat kuat dijaga oleh teman-teman dari RRQ Sena. OZN1 pun balik lagi ke tengah sana mencoba untuk melakukan Heavy Spin lagi sepertinya. Tapi OZN1 dengan 2 bar HP tersisa mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Violence pun membantu dengan adanya Time Journey. Sedikit shield didapatkan, tapi sayang sekali ditumbangkan di tangan seorang RZ. RZ dari tadi 5 kill, 1 death dan juga 0 assist. Damage yang sangat luar biasa dikeluarkan oleh RZ. Coji jadi penasaran itemnya seperti apa. Yap, itu dia masih berhasil lagi melakukan sebuah setup. Namun hanya dengan violence yang berhasil dihancurkan, 4 orang ini pun masih bisa melakukan defense. RZ mulai maju dengan menang dari 2 level. Harusnya RZ akan pede untuk bisa menghadapi Pranata, tapi di sisi yang berbeda ada Lord yang sudah langsung hadir. Mereka siap untuk melakukan setup di area tersebut. OZN1 level 12, sementara Slowly level 11. Point retribution harusnya lebih besar dimiliki oleh OZN1. Iya, tapi balik lagi ini juga ada yang namanya strategi setup team fight juga. Karena kita melihat bahwa dari OP Pegasus 3 player fokus di arah mid lane. Sementara OZN1 lagi di arah belakang sana. Tapi Pranata lagi dan lagi terkena salah satu genggingan yang sangat menyeramkan dari OP Pegasus. Yaitu dari RZ-nya. 2 kali ditumbangkan oleh RZ itu bukanlah hal yang baik. Ingat, ini carry loh. Harusnya kalau dari segi head to head, ini bakal enak banget di tangan Kari, tapi karena dengan dual tumbang seperti ini, apalagi dengan early game yang ditahan oleh OP Pegasus,
membuat resource dari Pranata kurang. Ya udah damage juga kurang di menit kali ini Pak Bulung. Oke, itu dia heavy spinnya mulai connect lagi tapi untungnya tuh masih ada loh satu knife or a knife. Time ini dikeluarkan pula slowly berusaha untuk bisa maju ke bagian depan dan juga membalaskan keadaan, tapi untuk OP mereka mulai balik. Mereka mulai menyusun setup ulangnya lagi. Wave minion di bagian tengah akan segera dihancurkan, di bawah akan segera dihancurkan, di atas akan segera dihancurkan. Lapu-lapu terus membayangi pergerakan hidup dari Kari selagi levelnya jauh lebih tinggi. Coba lihat RG level 13, Kari level 10. Iya, itu yang menjadi problem. Pasti diberantemin sama dia. Itu yang menjadi problem besarnya. Tapi sebenarnya kalau dari segi level pun oke, memang sangat berpengaruh. Tapi item pun juga, apalagi dari segi DHS yang sepertinya masih belum diamankan oleh Pranata. Tapi ini dia, di arah mid lane sudah mulai berjalan, lore-nya berjalan di arah bottom lane juga. Dan bahkan minionnya sudah berhasil di-clear oleh teman-teman dari arah Arcusena. Bagaimana dengan Lord ya? Karena ini Lord yang masih biasa aja. Apakah masih bisa ditahan dengan 15.000 HP yang dimiliki oleh Lord? Don coba untuk masuk dari belakang. Dari segi minion, ini juga ditahan. Tapi heavy speed, gak bisa dapetin siapa-siapa. Slowly pun masih bisa survive. Tapi Don ternyata masih bisa menghilangkan minion dengan cukup baik. Dan bahkan Tarat pun tidak ada yang ditumbangkan. Okta pun akan melakukan defensif dengan ada Angry Bloom. Tapi lihat Arzi di depan belakang sana. Lagi dan lagi. Dive in terlalu dalam. Sengganya membuat space bagi teman-teman dari OP Pegasus mengambil satu Tarat yang ada di arah bottom lane. Tapi sudah dikejar dengan begitu tahu bahwa Arzi sudah tidak memiliki Brave Smiter. Ya sudah, gasken dari arah Arcusena. Oke. 1, 2, 3. Masih ada 5 player dari masing-masing tim yang cukup standby. Namun, OZN1 mulai maju ke bagian depan. Pertempurannya kembali terjadi di gagang sepi dan juga ada reverse time yang menarik Moeza ke bagian belakang. Untuk kali ini ke altarnya langsung dikeluarkan begitu saja. Lectovana langsung dikeluarkan pula. Lectovana pun tidak sanggup untuk bisa membuat pergerakan dari Benedetta kabur dari area tersebut. Ya, ini adalah kebalikan dari game pertama tadi ya, di mana kita bisa melihat bahwa arah Arcusena memiliki 13-1 dari segi kill poinnya sekarang 8-3. Dominasi lagi dan lagi diamankan oleh OP untuk sekarang, tapi slowly seperti langsung saja terkena yang namanya Nomin Blast. Tadi Time Journey pun dinyalakan, Violence mencoba untuk memberikan sedikit nyawa lebih untuk teman-teman dari arah Arcusena, dan bahkan kita bisa melihat sejauh mata memandang tidak ada yang tumbang sama sekali dari arah Arcusena dan juga OP Pegasus. Oke, sementara itu pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari OP, mereka menunggu ada di area mid. 5 player yang memiliki Arcusena, mereka pun udah ready kembali. Semuanya masih under banget. Udah coba lihat, Pranata level 11, RZ aja 14, Masako 13, Spencer 12, Moeza 12, OZN1 ketinggalan banget loh. Ditambah dia juga nggak ngambil ke arah Inspire, jadi otomatis dari segi offensive capabilities juga nggak terlalu besar banget. Oke lah, memang bisa melarikan diri, tapi Pranata mau tidak mau dia menunggu sampai benar-benar ke arah late game. Mungkin di menit 16 dia bakalan baru punya item build yang bisa dibilang cukup mumpuni untuk membalaskan semua serangan yang diberikan oleh OP Pegasus. Seperti ini dia, kontes Lord lagi dan lagi sudah hadir di depan mata kita semua. Masako, Spencer, dan juga OZN1 standby di depan sana. Tapi yang gak standby adalah Don. Lihat posisi Don dan juga lihat posisi dari RZ. Sangat-sangat jauh, sangat-sangat diskret. Tidak ada yang tahu di mana posisi mereka kecuali timnya masing-masing. Tapi Moeza sudah mulai maju ke depan sana, memberikan damage banyak mungkin. Dan bahkan Spencer pun mengeluarkan yang namanya Cloud Altar. Tapi balik lagi Masako langsung melakukan Blazing Duet. Okta langsung mencoba untuk mundur ke belakang dulu. Tapi lihat dari Lordnya berhasil diambil oleh Slowly. Tapi ditukar dengan ada satu player dari Arcusena, yaitu Slowly. Okta masih bisa pulang dengan selamat. Oke, dengan satu Lord ini mereka masih bisa mendapatkan napas tambahan. Benedetta cukup sulit untuk dikejar, makanya Benedetta dicuekin habis-habisan. Mencoba untuk melakukan metode speed push bagian atas. RZ level 15, Pranata level 12, ketinggalan level yang cukup jauh membuat ada jarak dan gap yang memang ada damage yang gak terlalu berasa ujung-ujungnya. RZ speedy lakuin langsung aja diaktifkan begitu saja, dan sakit banget bahkan dikeroyok oleh beberapa player seperti ini. Masih butuh waktu loh. Butuh waktu yang sangat panjang. Kalau misalkan kita dari itemnya, menurut Choji kayaknya harusnya ada Queen's Wing deh harusnya dari segi item build-nya. Tapi balik lagi dengan adanya split push yang dilakukan dengan Lord yang ada di bottom lane, diikuti dengan adanya push yang ada di arah top lane. Seenggaknya harusnya dari teman-teman arah Arcusena mendapatkan 2 turret sekaligus sih. Di arah di arah top lane dan juga di arah mid lane ya. Karena mid lane 3 doang yang lakukan defensif, sementara top lane cuma 1. OZN1 sendirian, oke mungkin akan melakukan heavy spin untuk didorong, tapi ternyata nggak cukup waktunya untuk melakukan heavy spin karena turretnya udah hancur duluan. Oke, Masako masih berada di area dari Purple Buff. Masako siap untuk memberikan damage ke arah Don, mulai mengejar Battle Mirror Image, balik lagi ke belakang, kehilangan stack harusnya. Iya, udah mulai kehilangan stack, tapi balik lagi Masako mencoba untuk membuka bushnya menggunakan Battle Mirror Image. Dan balik lagi, ini susah banget untuk arah Arcusena ngeluarin damage kepada teman-teman dari OP Pegasus.
Pranatanya susah banget untuk dapetin item dan bahkan itemnya tuh baru jadi ke arah Corson Side, Golden Staff, DHS dan juga Malefic Roar. Sorry, bukan Malefic Roar, Wind of Nature. Sementara kalau kita bandingkan sama seorang Cloud dari sisi OP Pegasus, udah ada Malefic Roar, Corson Side, Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword. Yang bikin mereka berdua berbeda adalah dari segi Malefic Roar-nya. Tapi ada lagi yang lebih membuat mereka berbeda, attack speed-nya. Attack speed dari Kari ini bakalan cukup banget untuk menyalakan pasifnya dengan sering. Tapi problemnya adalah dengan RZ yang selalu bisa menyentuh ke arah Pranata. PR dari RRQ Sena adalah gimana caranya nahan Pranata supaya nggak ditumbangin sama RZ terlebih dahulu. Problemnya adalah walaupun dilawan sama Don, itu tebelnya bukan main Pak, susah banget ditumbangin walaupun sama-sama fighter gitu loh. Ini Pranata hampir aja ketahuan. Nah, Wey, RG, Pranata Brave Fighter udah dikeluarkan. Spencer di-trigger agar bisa mengeluarkan lagi karakter altar yang dimiliki. RG lompat ke arah yang berbeda. 1, 2, 3, 4 hero dari arah Sena pun berjalan ke bagian atas. Tapi sepertinya dia akan dikejar oleh Mueza. Kena bom kan? Diganggu mulu lu sama bom. 2 bar hilang ya tadi ya. Dari 1 bom yang dimiliki oleh Violence. Cuman balik lagi 9 banding 4 bukanlah skor yang baik untuk RRQ Sena. Dan apalagi kalau misalnya kita ngelihat dari segi Lordnya, 8 detik lagi Lord akan muncul. Dan ini akan menjadi Lord penentu harusnya dari kedua belah tim. Tapi balik lagi RZ langsung menggunakan Brave Fighter-nya untuk melarikan diri. Ada sedikit stun yang harus dikeluarkan untuk menghindari pergerakan dari Karinya. Tapi ternyata Don pun nggak bisa berlama-lama melawan lapu-lapu karena lihat damage-nya. Ya, mau 3 kali sini, teng. Udah setengah darahnya. Mau nggak mau dia harus mengeluarkan Brave Fighter-nya kan. Guna untuk bisa selamat dari first time tadi yang udah dikeluarkan pula oleh pemain dari OP. Benedetta akan ada di atas guna untuk bisa mengalihkan konsentrasi yang dimiliki oleh pemain dari OP. Dan juga slowly berusaha untuk masuk. Sedikit lagi ada 18.000 poin HP lagi di dalam tubuh dari Lord. Tapi Lordnya kereset. Selebihnya pemain dari OP masih bersembunyi di dalam rerumputan. Mencoba untuk menarik. Ada alarm bom di area tersebut. Purple buff akan segera diberikan oleh untuk Kari ya. Harusnya untuk Pranata sih. Iya, untuk Pranata harusnya yang diambil. Tapi balik lagi ini dia Lord dengan darah 35.000. Dan sebentar lagi dalam 40 detik Lord ini akan menjadi Lord yang sudah evolve. Slowly Violence, Okta dan juga Pranata sudah standby di arah bottom lane. Tapi lihat satu player hilang. Itu Don. Mencoba untuk melakukan split push sepertinya. Dibiarkan saja oleh lapu-lapu karena lapu-lapunya sudah mulai masuk dan sudah mulai terdapat infonya oleh seorang Violence. Tapi balik lagi Slowly yang kejepit di depan sana nggak bisa melakukan apapun lagi. Dan Okta pun harus menutup terlebih dahulu dengan melakukan flicker. Tapi lihat lapu-lapu di belakang sana. RZ dari Pranata. Damage sangat tinggi tapi tidak cukup untuk menumbangkan ke arah lapu-lapunya. Iya, lapu-lapu berhasil mengalihkan perhatian dari Kari hingga membuat ada 2 player dari RRQ Sena yang berhasil dirubuhkan dan juga membuka kesempatan mereka mendapatkan 1 Lord ini tanpa adanya gangguan yang berarti. Iya, tanpa ada gangguan otomatis Lord sudah dimiliki oleh teman-teman dari OZN1. Tapi ini Lord yang sudah enhance, bukan yang evolve. Karena yang evolve ada di menit ke-18. Apakah teman-teman dari RRQ Sena masih bisa melakukan defensive maneuver? Mengingat bahwa mereka memang memiliki yang namanya Benedetta dengan adanya Elite of Phantom Blow. Dan juga Lilia dengan Angry Gloom-nya bisa membersihkan wave ini dengan cepat. Tapi problemnya adalah apa yang terjadi dengan Nominal Blast-nya Mueza nanti. Di saat semua teman-teman dari RRQ Sena menahan dari segi Lord yang ada di arah mid lane sana. Yap, setidaknya ada 1 wave ataupun 1 lane yang bisa ditahan ya. Karena Don bisa melakukan hal tersebut. Dia bisa menahan lane yang dari atas. Tapi 4 rekan-rekannya di bagian bawah apakah bisa mempertahankan dan juga dibantu oleh dirinya yang harus melakukan recall untuk sekarang. Time Journey harus di-standby-kan. Untuk OZN1 mulai saja memberikan sebuah serangan di mana Epic Spin-nya tadi nggak berhasil untuk mendapatkan siapapun. Karena adanya Time Journey langsung aja menggagalkan itu semuanya. Ke altar langsung dikeluarkan pula guna untuk bisa menambahkan lagi nafas untuk pemain-pemain dari OP itu sendiri dan masih berlanjut. Itu sebenarnya udah dapet loh tadi dari segi Slowly-nya. Tapi enaknya punya Diki ya gitu. Time Journey udah hilang, chance lu untuk tumbang tuh benar-benar tiba-tiba dari 80% jadi 0% gitu loh. Untuk menghindari culikan yang dilakukan oleh OZN1. Dan bahkan sepanjang permainan pun OZN1 dan juga dari Spencer masih belum tumbang sama sekali loh. Buset, Don. Untungnya Don masih bisa pergi. Don membuat deg-degan di area tersebut ya. Iya, deg-degan banget sih. Gila tadi tinggal 3 bar aja, SP-nya langsung pulang. Tapi untungnya dari segi immortality juga masih lengkap. Begitupun juga dari teman-teman OP Pegasus. Lihat Masako, lihat Spencer, dan juga lihat Mueza. Semuanya masih punya dari segi immortality, jadi bakalan susah juga untuk numbangin. Sementara kalau dilihat dari RRQ, mereka hanya punya 1 immortality dari Don saja. Yap, Spencer masih stay di area tersebut 007. Udah jadi James Bond nih dia nih. Iya. 007 ya Pak. Iya, 007 nih bro. Benar-benar. Tapi ini dia 60 detik hingga Lord yang sudah evolve muncul. Game yang cukup panjang,
untuk di game kali ini. Yang bisa dibilang game yang penuh team fight. Tapi sayangnya masih belum ada pertukaran yang obvious dari kedua belah pihak. Dan bahkan kalau melihat dari segi itemnya Spencer pun, bahkan sampai Faramis pun ngambil ke arah Defying Blade. Don. Jadi damage-nya. Oke, kita lihat. Tapi ternyata Ozianwan memberikan damage begitu mengerikan. Wow. Pranata hampir saja bisa mendapatkan satu hero tersebut. Tapi untuk kali ini RZ mulai aja maju ke bagian depan dengan perfect dan memiliki dari time journey. Membuat mereka semua selamat dari tersebut. Tapi barusan ada satu blazing yang langsung digagal begitu saja. Belum lagi di bagian belakang. 16 langsung dikeluarkan. Oktanya masih berhasil selamat dengan penggunaan dari Lily yang dia miliki. Ozianwan Immortalnya belum pecah. Muezanya tertinggal sendirian. Base-nya masih ada satu wave minion yang mencoba ingin bersilaturahmi. Tapi Immortalnya udah mulai pecah. Ozianwan akankah bisa diselamatkan. Tapi sedikit lagi habis tersisa. Dan benar saja Ozianwan menjadi panda yang tertidur di habitatnya Pak di situ Pak. Itu terjepit Pak pandanya Pak. Nggak bisa bergerak sama sekali. Walaupun tadi kita melihat bahwa Pranatanya langsung mengambil ke arah minion. Di arah bottom lane. Tapi Don dengan hold basic attack ataupun pasifnya. Itu udah cukup banget punya damage yang bisa menumbangkan ke arah Akai dengan cepat. Jadi langsung saja otomatis Lord akan menjadi fokus utama untuk teman-teman dari RRQ Sena. Dan melihat bahwa dengan draft seperti Faramis, Lapu-Lapu dan juga Cloud. Ini bakalan sulit, cukup sulit untuk bisa mendapatkan Lord di menit 21 kali ini. Tapi lihat Don nggak mau berhenti untuk memberikan damage sebanyak mungkin kepada RZ. RZ pun harus mundur terlebih dahulu dan bahkan Pranata pun juga sudah siap dari segi speedy light wheel-nya. Oke, speedy light wheel-nya tuh bukan main. Sebanyak-banyaknya gear dia. Gear motor, becak, sepeda. Aduh. Apalagi ya, speedboat. Itu Taman Besi Madura kayak kurang laku ya Pak kalau misalkan udah ada Kari di sana. Wah, Kari diajak main Pak. Oh iya benar. Kapal apalagi tuh banyak ada gear ya pokoknya itu dari Kari tadi semuanya dikeluarin tuh. Oh, mau yang jenis apa Bang? Ada nih gitu. Itu dia sambil basic attack bilang rel kereta, kapal api, gitu-gitu segala macamnya. Dan balik lagi masuk di arah mid lane. Dengan adanya satu minion masih belum bisa dipush terlalu kencang tapi ternyata dipaksakan oleh Pranata dengan basic attack yang cukup cepat. Lord pun akan berjalan di arah top lane tapi masih belum ada inisiasi lebih lanjut dari OP Pegasus. Yep. Don ada di bagian tengah. Don siap untuk membantu rekan-rekannya untuk clear. Ada wave minion, ada satu wave minion lagi yang bergerak di area tengah. Sementara di bagian atas masih bisa ditahan dengan satu Guardian Bulwark. Satu base turretnya berhasil dihancurkan. Ada beberapa Light Wheel yang memang menancap juga karena beberapa pemain yang dimiliki oleh OP. Dan juga mereka masih bertamu di bagian luar sana. Lordnya udah berhasil menghilang. Sementara itu untuk heavy spinnya berhasil mendapatkan karena satu orang slowly-nya berhasil langsung didapatkan. Dan juga untuk kali ini ada satu Winter. Ini hanya untuk ngedelay loh. Iya, hanya untuk ngedelay saja tapi sayangnya mid lane turret dari OP tidak hancur oleh teman-teman dari RRQ Sena. Dan ini bakalan berbahaya banget karena kenapa? 50 detik. Semakin lama game berjalan, otomatis minion pun juga akan semakin kuat juga. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemnya pun, ini udah nggak ada item yang kosong Pak. Ini full banget semuanya itemnya, bahkan ada beberapa item yang nggak dipakai. Contohnya seperti sepatu. Lihat dari segi karinya, dia udah nggak pakai sepatu sama sekali. Wind of Nature pun bahkan digunakan, padahal dia udah menggunakan Golden Staff. Untuk apa? Pertama, movement speed dan juga attack speed tambahan. Diikuti dengan dana immortality untuk menjadi jaminan ataupun asuransi di saat dia tumbang. Sementara kalau kita ngelihat ke arah item teman-teman OP pun juga semuanya sudah lengkap. Ini tinggal masalah mental, strategi dan juga setupnya bakal seperti apa. Dan 10 detik slowly akan hidup lagi. Yap, dan seperti apa lagi setup yang akan dikeluarkan Mueza. Langsung mengeluarkan Guardian Bulwark penuh langsung stuck ya. Sementara itu time journey langsung dikeluarkan pula yang membuat untuk Ozianwan masih gagal bisa mendapatkan ke arah satu player yang dimiliki oleh RRQ Sena. Ya. Ini harus ada orang yang ke-trigger duluan sih time journey-nya. Baru Ozianwan bisa mengeluarkan heavy spin. Kalau gitu terus-terusan gak bakal berhasil Pak. Sampai lu punya anak juga gak bakal bisa ya Pak? Iya. Iya itu dia. Karena tinggal ditabrakin kayak begitu dia tinggal time journey ya udah. Gitu lagi. Sebenarnya yang menjadi turning point bagi kedua belah tim ya, entah itu dari OP ataupun RRQ ya balik lagi dari inisiasi Lord. Iya. Tapi gue setuju sama Pak Pulong, dimana yang bakalan jadi do or die dari masing-masing tim itu dari segi mid lane dan juga roamernya. Mid lane-nya OP dan juga roamernya RRQ. Antara time journey ataupun call altar yang salah pencet. Nah, itu dia. Siapa yang nge-trigger dulu? Siapa yang ter-trigger ya. Masalahnya kalau kayak gitu-gitu tadi Pak, itu Pak, buset dah mau sampai kapan ya? Mau sampai tepung serbaguna berubah jadi tepung serba salah juga bisa aja Pak. itu. Mohon maaf Pak, dari tadi saya udah diajak emosi ya sama Pak Pulung ya. Iya makanya gak bakal kelar Pak. Karena bakal di time journey, di heavy spin, di time journey, di heavy spin, di time journey. Kayak gitu terus. Tapi lihat, ini udah mulai ada perbedaan. Apalagi dari segi downnya.
Masako itu butuh banget di tim fight besar-besaran karena dia adalah damage utamanya dari OP setelah Arzi. Tapi dia yang ngejagain split push-nya, Pak. Ini menurut Jody agak kurang tepat sih. Kalau Benedetta oke lah, mungkin memang ada beberapa slow dan damage-nya emang gak terlalu gede. Tapi kalau sampai dari Masako yang ngejagain split push, itu bakalan susah banget untuk OP bisa memberikan damage ke arah RRQ sana. Oke, mereka masih belum mau melanjutkan ya, padahal marksman-nya ada di ujung sana loh. Kalau tadi masih bisa dimanfaatkan oleh pemain dari RRQ Sena, kayaknya ada sedikit celah nih untuk bisa mendapatkan lagi ke arah tersebut. Karena damage area, Benedetta berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah satu base yang ada di area mid dan juga ketemu di bagian bawah. Oke, slowly mulai aja maju ke bagian dari Lord tersebut. Sementara untuk Benedetta berhasil menggocek-gocek kalau kita lihat dari minimap. Sementara itu Okta mulai maju ke bagian depan, OZN1. Ada Panda yang terbakar juga di arah kaki dan betisnya. Sementara itu Okta udah kembali lagi ke arah sebelumnya di mana Black Switch udah langsung dikeluarkan dan juga Nume Blast akan ke arah beberapa player. Namun untuk kali ini dengan time tune udah langsung dikeluarkan begitu saja. RG sedikit lagi happy terisa di mana Pranata dari bagian belakang mencoba untuk bisa menambahkan lagi ke arah SP yang dia miliki. Tapi Winter Trench dikeluarkan oleh Okta. Okta masih bisa selamat, slowly mulai maju ke bagian depan. Siapa yang akan mendapatkan lagi ke arah Lord ini karena masih ada 15.000 HP. Oke, Muezanya masih bisa menang tapi Immortalnya udah mulai pecah. Slowly, dikit lagi HP-nya. Sementara untuk Okta dan juga Violet berusaha untuk maju ke bagian depan. Muezanya berhasil dihancurkan dan juga untuk kali ini, wow, Spencer lah yang mendapatkan Lordnya. Lordnya diambil oleh OZN1. Dan ini akan menjadi Lord penentu pastinya 26 menit game berjalan. RRQ Sena apakah mereka bisa menahan lagi karena slowly akan respawn dalam 50 detik. Sementara Don 20 detik lagi 3 player akan melakukan defensif terhadap 4 player plus satu Lord yang udah gila damage-nya dari segi HP-nya juga udah besar banget. Mengingat bahwa ini adalah menit ke-27 dari in-game kita berjalan. Yap, nah ini lah tuh Kari lagi berdekatan dengan 35.000 darahnya. Buset. Oke, kita lihat RG bersiap untuk langsung lompat indah ke bagian depan. Tidak, dia hanya ngedes begitu saja. Ke altar udah dikeluarkan terlebih dahulu. Don, Alex Venable harusnya udah langsung dikeluarkan. Tapi coba lihat OZN1 dan juga dari HP yang dimiliki oleh Bestar tersebut. Satu sama dengan 27 menit.